Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah dan kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas perkenaan nikmat bagi kita semua, terutama nikmat dimudahkannya kita untuk senantiasa mewarnai aktivitas kita dalam kebaikan, mewarnai aktivitas kita dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu, semoga Allah memberkahi umur kita yang bersisa di dunia ini, sehingga pertambahan usia kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga dengan keistiqomahan kita semua bermajelis ilmu, meskipun dalam dunia maya seperti ini secara online, menjadi wasilah dan sebab kita semua insya Allah dapat berjumpa, dapat bersua di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Insya Allah pada kajian kita di malam hari ini bersama-sama kita akan membahas tentang hak-hak Al-Quran, atau bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwatal iman, ketika kita membaca awal-awal surah Al-Baqarah, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memetakan atau mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok. Ada kelompok mukmin, ada kelompok kafir, dan ada kelompok munafik. Yang sebenarnya 3 kelompok ini berdasarkan perlakuan mereka terhadap Al-Quran. Berdasarkan perlakuan mereka terhadap Al-Quran. Terpetakanlah manusia menjadi 3 kelompok. Maka bagaimanakah kelompok mukmin berperilaku terhadap Al-Quran? Bagaimanakah kelompok kafirin berperilaku terhadap Al-Quran? Dan bagaimanakah kelompok munafikin berperilaku terhadap Al-Quran? Ini yang harus kemudian kita ketahui, agar supaya kita benar-benar beradab terhadap Al-Quran. Agar supaya kemudian kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu sebagai kelompok mukmin dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ringkasnya ikhwatal iman, ringkasnya bahwa orang mukmin itu berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Bunyi ayatnya, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, dijelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah, yatslunahu haqqa tilawatihi. Maka mereka orang-orang yang beriman itu benar-benar bertilawah terhadap Al-Quran. Hakku tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah. Ya. Jadi mereka yatslunahu haqqa tilawati, bertilawah dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Ya. Ulaika yu'minuna bihi, inilah orang yang beriman terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana
seorang muslim bertilawah dengan sebenar-benarnya tilawah terhadap Al-Quran, inilah yang menjadi kajian kita pada malam ini, yang insya Allah nanti akan kita bahas. Baik, sekarang kelompok yang kedua, yaitu orang kafir berperilaku terhadap Al-Quran. Bagaimana orang kafir itu berperilaku terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah? Di antaranya di dalam surat Yasin ayat yang ke-46, Allah berfirman, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Tidaklah orang-orang kafir itu didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan, diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, melainkan sikap mereka adalah penolakan. Sikap mereka adalah pengingkaran. Ya. Kalaupun mereka dengan terpaksa mendengarkan ayat-ayat Allah, maka didengarkan dengan penuh pengingkaran. Ya. Mereka akan sedaya upaya menjauh sejauh-jauhnya. Dengan kata lain, orang kafir itu enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka orang-orang kafir itu ikhwatal iman wal akhwat fillah, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap saja tidak beriman. Ada mental block di dalam diri mereka. Nah, itu adalah orang kafir terhadap Al-Quran. Bagaimana dengan orang munafik terhadap Al-Quran? Dapat kita rujuk ayatnya di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang kedua. Allah mengatakan, wa ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Jadi kalau orang-orang munafik itu ketika diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dijelaskan, diuraikan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka betul mendengar. Dia dengarkan ayat Allah, dia simak ayat-ayat Allah, tetapi dalam keadaan hati yang lalai, dalam keadaan hati tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak berupaya untuk memahami ayat-ayat Allah. Meskipun mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, tetapi tidak ada niat yang kuat di dalam hati untuk memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Karena itulah Nabi SAW mengadu kepada Allah di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Di antara tafsirnya menurut As-Sa'di rahimahullahu taala adalah bahwa Nabi SAW mengadu kepada Allah karena ada di antara umatnya yang di dalam berinteraksi dengan Al-Quran mengikuti perangai orang-orang munafik. Yaitu dia semangat baca Quran, dia mendengarkan kajian Al-Quran, di rumahnya terpajang ayat-ayat Al-Quran, tetapi pengamalannya jauh dari Al-Quran. Ya. Tetapi pengamalannya bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Di rumahnya ada syiar dinding ayatul kursi, ya. Jadi di dalam rumahnya ada syiar, di dinding rumahnya ada ayatul kursi. Tetapi orang rumahnya melakukan kesyirikan kepada Allah, percaya dengan jimat-jimat, masih mendatangi dukun. Nah, ini adalah perangai orang-orang munafik yang kemudian banyak diikuti oleh umat Islam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perangai dan perilaku orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari interaksinya terhadap Al-Quran. Baik. Nah, ikhwatal iman, angkat tangan bagi yang ingin berperilaku terhadap Al-Quran sebagaimana kelompok kafirin dan munafikin. Ya, alhamdulillah ya, nggak ada yang angkat tangan. Karena saya juga nggak melihatnya gitu. Ya, tapi saya yakin insya Allah semuanya tidak ada yang pengen. Ada yang pengen berada pada kelompok 2 dan kelompok 3 dalam hal berperilaku terhadap Al-Quran? Minimal berniat. Ada?
Alhamdulillah, nggak ada ya. Semuanya kita kepengen berada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang mukmin dalam hal berperilaku terhadap Al-Quran. Yaitu yatslunahu haqqa tilawati. Mereka bertilawah dengan Al-Quran sebenar-benarnya tilawah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah sebenar-benarnya tilawah itu? Sebenar-benarnya tilawah itu adalah dengan memenuhi hak-hak Al-Quran. Apa hak-hak Al-Quran? Hak-hak Al-Quran dapat kita kaji dari mentadaburi surah Asy-Syura. Ya, surah Asy-Syura. Surah yang ke-42. Ayat yang ke-52. Ya. Bunyi ayatnya, A'unta tadrimal kitabu walal iman. Walakin ja'alnahu nura. Bihi man nasya'u min ibadin mustaqim. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Nah, saya baca sampai baik. Ikhwatal iman, hak-hak Al-Quran ada di ayat tersebut. Dengan mentadaburinya, kita akan mendapatkan 5 hak Al-Quran. Yang dengan kata lain, ketika kita mengetahui dan memahami 5 hak Al-Quran ini, berarti 5 cara berinteraksi dengan Al-Quran. 5 cara ber-Al-Quran ini kita kaji, kita gali dari penggalan-penggalan pada ayat yang ke-51. Pada penggalan ayat, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dari penggalan itu kita akan gali dan ungkap hak yang pertama. Kemudian ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Pada penggalan ini kita akan ungkap hak yang kedua. Kemudian penggalan berikutnya, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan kita ungkap di sana pada penggalan yang ketiga itu hak Al-Quran yang ketiga. Kemudian hak Al-Quran yang keempat dan yang kelima akan kita ungkap dari penggalan yang terakhir. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Nah, ikhwatal iman, ahiba azanillahu wa iyyakum ajmain. Mari kita ungkap, mari kita gali. Kita lihat penggalan yang pertama. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Artinya, demikian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan. Ruhan artinya ruh. Dan di situ ruh maknanya Al-Quran. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh, yaitu Al-Quran. Min amrina, berdasarkan perintah kami. Dalam pengawasan kami. Dalam penjagaan kami. Pada penggalan ini ikhwatal iman wal akhwat, yang menjadi kata kunci adalah ruhan. Ruh. Bahwa Allah menamakan Al-Quran dengan ruh. Jadi, salah satu nama Al-Quran adalah ruh. Ya, selain banyak nama yang kita ketahui. Ya, ada Alkitab, ya, ada An-Nur, ada Asy-Syifa, ada At-Tanzil, ya, Al-Furqan. Dan salah satu nama Al-Quran yang jarang kita ungkap, jarang kita ketahui adalah Ar-Ruh atau ruh. Kenapa Allah menamakan Al-Quran dengan ruh? Disinilah sebenarnya hikmah inti. Disinilah sebenarnya penekanan utamanya. Ketika Allah menamakan Al-Quran itu dengan ruh. Ikhwatal iman, jikalau kemudian dibandingkan antara jasad dan ruh,
unsur jasad dan unsur ruh. Unsur manakah dari kedua ini yang paling penting? Yang paling penting ikhwatal iman adalah ruh, bukan jasad. Mengapa? Summiyal insanu biruhihi. Seseorang itu dikatakan manusia karena ruhnya. Ya. Manusia dikatakan manusia karena ruhnya, bukan jasadnya. Ikhwatal iman, di sini kita dapatkan pelajaran yang lain sebagai bentuk pengembangan dari apa yang kita mau bahas ini. Di dalam rahim wanita, apabila janin di dalam kandungan berusia belum sampai 4 bulan, ya. Usianya belum sampai 4 bulan. Tiba-tiba menurut dokter janinnya ini harus segera dikeluarkan, ya. Nah, apabila kemudian janin itu usianya belum sampai 4 bulan dan harus dikeluarkan dari rahim, maka janin itu belum dihukumi sebagai manusia. Belum dihukumi sebagai manusia. Begitu dikeluarkan, ya udah selesai. Tinggal ditanam saja gitu ya, aman. Tapi apabila janin berusia minimal 4 bulan dan ternyata mati di dalam rahim, meninggal di dalam rahim, usianya minimal 4 bulan, maka janin itu sudah dihukumi manusia berdasarkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang keempat. Karena sudah dihukumi manusia, maka apabila dia dikeluarkan dari rahim, harus diurus jenazahnya sebagaimana mengurus jenazah muslim yang telah meninggal dalam keadaan terlahir. Ya, dengan cara apa? Harus dimandikan dulu, dikafankan, disolatkan, baru dikuburkan. Kenapa? Karena sudah terhukumi sebagai manusia. Maka hati-hati yang kemudian melakukan aborsi disebabkan karena KB, ya, kecelakaan berencana. Maka dia telah membunuh jiwa. Dia telah membunuh jiwa. Saya teringat sebenarnya ada kasus kejadian di LDK MPM Unhas di masjid. Ya, entah tahun berapa saya sudah lupa. Waktu itu hari Senin. Ikhwan, akhwat kajian di Masjid Poltek. Ya, kajian Ba'da Asar. Sepulang dari sana, memang kondisi masjid, ya masjid kampus sedang sepi, ya karena semua ikhwan ke Masjid Poltek. Sepulang dari sana, sebagian ikhwan yang tinggal di masjid pengen istirahat, pengen mandi dulu. Nah, tiba-tiba di lantai 2, kamar mandi lantai 2, khusus di bagian akhwat, tiba-tiba terdengar ada tangis bayi di balik pintu kamar mandi. Nah, sebagian ikhwan takut di awalnya, disangkanya kuntilanak. Lalu dipanggil beberapa ikhwan untuk menemani, mencek dan recheck suara tersebut. Setelah kemudian dibuka pintu dari terdengarnya suara, ternyata bayi yang masih merah. Ya, diletakkan di samping kloset. Masih lengkap dengan sarung-sarungnya dan masih ada tali pusarnya gitu ya. Sepertinya baru dilahirkan. Dikala ikhwan semua dan juga akhwat sedang berada di Masjid Poltek. Maka spontan kaget dan panik semua ikhwan. Karena belum ada yang berpengalaman gitu ya. Jadi semua bingung apa yang harus dilakukan kepada bayi ini yang masih merah ini. Maka segera kemudian bayi itu setelah mendapatkan masukan-masukan dari senior harus dilarikan segera ke rumah sakit. Alhamdulillah rumah sakit dekat. Sehingga di rumah sakit langsung mendapatkan penanganan khusus. Dan usia bayi itu baru 7 bulan dalam kandungan. Ya, usia bayi itu baru 7 bulan dalam kandungan menurut dokter. Heboh kejadiannya, tapi saya lupa ya itu tahun keberapa ya. Tahun berapa. Baik, ini singkat saja. Artinya, bayi ini adalah bayi karena KB gitu. Kecelakaan berencana yang tidak diharapkan kelahirannya. Alhamdulillahnya nggak dibunuh, tapi tetap saja dosa orang tuanya. Sayangnya bayi itu berusia 3 pekan di rumah sakit meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Ya.
Padahal ikhwan-ikhwan di masjid sudah mulai mempersiapkan diri sebagai bapak angkat. Tapi qadarullah fa'ala ma yasha. Ya, semuanya dirundung kesedihan pada masa itu. Nah, ikhwatal iman, kita lanjutkan. Jadi apabila kemudian janin di dalam kandungan usianya kurang dari, minimal 4 bulan dan mati di dalam kandungan, dihukumi manusia. Kenapa? Karena sudah menyatu ruh di dalam jasadnya. Nah, jadi sumyal insanu biruhihi. Seseorang itu dikatakan manusia karena ada ruhnya. Kalau sudah tidak ada ruhnya, tidak dihukumi manusia. Harus segera dikebumikan. Ya. Kemudian ikhwatal iman, yang paling mendasar lagi bahwa kenapa unsur ruh lebih penting daripada jasad. Karena tujuan penciptaan manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Dan untuk ibadah kepada Allah ini membutuhkan kekuatan ruhiyah. Membutuhkan kekuatan ruhiyah dan akan semakin disempurnakan dengan kekuatan fisik. Ya. Tetapi untuk menjalankan ibadah ini yang paling mendasar kekuatan ruhiyah. Kekuatan fisik tinggal menyempurnakan. Ya. Makanya ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Ada begitu banyak tayangan-tayangan di YouTube. Seseorang yang tak punya kaki. Ada yang buta. Tapi ternyata kondisi itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk sholat 5 waktu di masjid tepat pada waktunya. Padahal dalam kondisi cacat secara fisik. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia kuat secara ruhiyah. Kuat secara ruhiyah. Ada begitu banyak muslim yang terbaring lemah dan sakit di rumah sakit Wahidin. Tapi begitu di waktu sholat, mereka minta dibimbing untuk melaksanakan sholat. Mereka minta didekatkan dengan air untuk mereka bisa wudhu. Kenapa? Karena ruhnya kuat. Walaupun fisiknya dalam kondisi lemah. Tinggal dia mengambil rukhsah, ya, keringanan. Tetapi dia tidak terhalang untuk ibadah kepada Allah. Karena dia mendapatkan kekuatan ruhiyah. Tapi watal iman, ada begitu banyak orang kuat secara fisik. Ya. Kalau seseorang itu kuat fisik tapi lemah ruhiyah, maka kekuatan fisik ini untuk kemudahan menjalankan serangkaian aktivitas dunia. Maka orang yang kuat fisik tapi lemah ruhnya, dia akan kita dapati begitu kuat menjalankan aktivitas-aktivitas keduniaan. Begitu bersemangat menjalankan aktivitas keduniaan. Tapi untuk urusan agama dia menjadi lemah. Nah ini tanda dia kuat fisik tapi tidak kuat ruhnya. Dia mampu berlari, mengejar bola, mengelilingi lapangan beberapa kali putar, tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid dia lemah. Kenapa? Karena dia bukan lemah fisik, tapi lemah ruh. Ya. Maka ikhwatal iman tentu yang sangat baik adalah kuat ruhnya, kuat juga fisiknya. Maka sempurnalah dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi yang kita mau garis bawahi, karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah dan kekuatan, maka karena itulah kekuatan ruh jauh lebih penting daripada kekuatan fisik. Ruhiyah jauh lebih penting daripada fisik. Nah, jadi ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kalau fisik kita ini ya pengen mudah kuat menjalankan serangkaian aktivitas dunia, maka fisik kita butuh nutrisi. Nutrisi fisik, ya berfisik juga, berwujud juga. Contohnya nasi, itu fisik, ada wujudnya. Daging, ada wujudnya. Ikan, ada wujudnya. Sayur-sayuran, ada wujudnya. Buah-buahan, ada wujudnya. Air, ada wujudnya. Itu adalah nutrisi bagi tubuh kita supaya kuat fisik, sehingga dengan kekuatan fisik, serangkaian aktivitas keduniaan dapat dengan mudah dijalankan. Ya. Tapi huwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum, untuk kuat ruhiyah ternyata juga butuh nutrisi. Kalau untuk kuat fisik butuh nutrisi, maka untuk kuat ruhiyah butuh nutrisi. Tapi nutrisi bagi ruh itu bukan fisik. Nutrisi bagi ruh juga. Nutrisi bagi ruh juga. Dan nutrisi ini sangat penting untuk kemudahan menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi yakinilah, bukan
Bukan sholat 5 waktu di masjid itu yang berat, tapi ruh sedang lemah. Bukan menggunakan atau mengenakan jilbab bagi muslimat yang berat, bukan, ruhnya yang lemah. Maka ruh ini membutuhkan nutrisi agar kuat. Kalau untuk nutrisi fisik, kita tidak terlalu bingung untuk memilih. Sebab sangat jelas. Tapi banyak di antara kita yang bingung dan tidak tahu apa nutrisi terbaik bagi ruh. Maka alhamdulillah dapat kita mengatakan bahwa seutama-utama, sebaik-baik nutrisi bagi ruh adalah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah menamakan Al-Quran dengan ruh. Allah menamakan Al-Quran dengan ruh supaya kita sadar diri, supaya kita paham bahwa ruh kita ini butuh nutrisi, dan sebaik-baik nutrisi ruh adalah ruh juga. Ketika Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, maka nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Silakan antum dan antuna melakukan survei. Siapa yang sedikit interaksinya dengan membaca Al-Quran, lemahlah dia ibadah kepada Allah. Siapa yang sama sekali nggak baca Al-Quran, semakin lemah dia ibadah kepada Allah. Mungkin dia nggak sholat. Ya. Kenapa? Karena interaksinya dengan Al-Quran lemah. Bahkan mungkin tidak ada waktu baca Al-Quran, maka lihatlah bagaimana dia tidak akan mampu dan punya kekuatan menjalankan ketaatan kepada Allah, meskipun untuk urusan-urusan dunia dengan mudahnya dia menyelesaikannya. Nah, ikhwatal iman wal akhwatillah azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka nutrisi bagi ruh adalah Al-Quran. Insya Allah Anda pun akan mulai paham dan mengerti mengapa bulan Ramadan, bulan yang dipilih Allah, diturunkan Al-Quran. Kenapa coba? Karena banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Banyaknya keberkahan di bulan Ramadan, di mana untuk mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan kebaikan Ramadan itu membutuhkan kekuatan ruhiyah. Maka dengan Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, supaya kita itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah di Al-Quran sebenarnya. Kalau tinjauannya adalah membaca Al-Quran, tidak ada khotamnya. Ya. Kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Kalau belum mati, baca Al-Quran. Nggak bisa baca, dengarkan Al-Quran. Ya. Dengarkan Al-Quran. Sebab kalau sudah sakit, sudah susah baca Al-Quran. Atau sudah tua, matanya rabun, sudah nggak bisa lihat, ya udah dengarkan Al-Quran. Tapi tidak ada istilah seseorang putus dari Al-Quran. Oke. Itu hak Al-Quran yang pertama. Sekarang kita lihat hak Al-Quran yang kedua. Hak Al-Quran kedua adalah pada penggalan ayat. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ikhwatal iman, kalau kita sudah mendapatkan nikmat rutin, ini berarti bahwa kita harus belajar Al-Quran. Harus belajar baca, jangan berhenti dari Al-Quran. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat rutin baca Al-Quran, jangan merasa puas. Ya. Jangan merasa puas dengan itu. Tambah lagi perjuangannya, pengorbanannya. Dengan apa? Dengan berupaya mengetahui arti, makna, kandungan Al-Quran itu. Ya. Karena Allah mengatakan ma kunta iman, hakikat Islam, ya. Al-Quran beliau tidak ngerti sampai Allah menurunkan Al-Quran dan memberikan penjelasan. Di dalam surat Al-Qiyamah di ayat yang ke-17, ya, Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna alaina bayana. Jadi
Kamilah kata Allah yang akan menjelaskan Al-Quran itu kepadamu. Allah yang akan menjelaskan kepada Nabi tentang Al-Quran itu. Nah, ikhwatal iman, inilah yang saya maksudkan tadi, jangan langsung puas dengan bisa baca Al-Quran dan rutin baca Al-Quran setiap hari. Melainkan Anda harus menambah perjuangan dan pengorbanan dengan meluangkan waktu pula baca Quran dengan terjemahannya. Maka rutinkan setiap hari Anda baca Quran dengan terjemahannya. Buatlah program. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca ayat dengan terjemahannya. Ya. Harus ikhwatal iman. Harus. Jadi kalau programnya Anda baca 5 ayat per hari, ya buatlah 5 ayat per hari. Tapi baca Quran dengan terjemahannya. Anda harus komitmen untuk itu. Inilah hak Al-Quran yang kedua. Baca Al-Quran dengan terjemahannya. Mengapa ikhwatal iman kita harus baca Al-Quran dengan terjemahannya? Karena sebenarnya kita baca Al-Quran dengan terjemahannya itu untuk mendapatkan pengabulan Allah atas doa kita sendiri. Karena kita tidak kurang 17 kali selalu berdoa dan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ikhwatal iman, kita selalu berdoa kepada Allah, kita selalu meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat, ikhwah? Yang diberi nikmat itu dalam surat An-Nisa ayat 69 adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi kita itu selalu meminta kepada Allah tidak kurang 17 kali agar Allah menunjukkan kepada kita jalannya 4 kelompok manusia ini yang diberi nikmat oleh Allah. Di surat An-Nisa ayat 69. Dan ternyata ikhwatal iman, 4 kelompok manusia ini bertaburan kisahnya di dalam Al-Quran. Bertaburan kisahnya dalam Al-Quran. Maka kalau kita pengen mendapatkan jawaban Allah atas pengabulan doa kita, baca Al-Quran dengan terjemahannya. Kita akan dapatkan 4 kelompok manusia ini bertaburan kisahnya di dalam Al-Quran. Demikian pula ketika kita meminta perlindungan kepada Allah. Bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa yang dimurkai, siapa yang disesatkan? Yang dimurkai dan disesatkan itu adalah kelompok-kelompok kaum-kaum dari manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya terhadap ajaran yang diusung dan dibawa oleh para nabi. Ya, ini makna umumnya. Lebih dipersempit lagi maknanya adalah yang dimurkai kaum Yahudi, yang disesatkan kaum Nasrani. Dan ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali diangkat kisah Yahudi dan juga kisah kaum Nasrani. Supaya kita mengetahui beginilah perangai mereka terhadap ayat-ayat Allah. Beginilah sikap mereka terhadap para nabi. Dengan kita mengetahui perangai buruk mereka, akhirnya kita tidak meniru kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita tidak meniru gaya-gaya hidup mereka. Kita tidak meniru cara-cara pola hidup mereka. Nah, jadi ikhwatal iman, kalau kita pengen mendapatkan pengabulan Allah atas doa yang kita minta tidak kurang 17 kali ini, maka Anda harus baca Al-Quran dengan terjemahannya. Ya. Tambah lagi dengan kitab tafsir. Maka jangan sampai membeli HP mahal-mahal, ada yang 6 juta ya, Ibnu Katsir Hamka tafsir Buya Hamka beli tafsirnya. Jangan sampai kita sekali lagi untuk urusan-urusan syahwat kita mampu mendatangkan yang terbaik untuk kepentingan dan kesenangan syahwat. Tapi untuk kematangan ilmu, untuk kekuatan ruhiyah kita kurang memperhatikan. Ya. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum ajmain, inilah hak Al-Qur'an yang kedua. Baca Al-Qur'an dengan terjemahannya. Baca Al-Qur'an dengan mengetahui makna dan kandungannya.
ikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quran. Sekarang hak Al-Quran yang ketiga. Ya. Hak Al-Quran yang ketiga ikhwatal iman adalah walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami kata Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Yang dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk. Ya. Kami beri petunjuk dengan Al-Quran itu siapa di antara hamba-hamba kami yang terpilih, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah mendapatkan penerangan Al-Quran dalam hidup. Ikhwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum. Kata kuncinya adalah nuran, cahaya. Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Kembali saya mengajak Anda untuk mengingat apa yang telah saya sampaikan di awal kajian tadi, yaitu 3 kelompok manusia terhadap Al-Quran. Perilakunya, perangainya. Ada kelompok mukmin, ada kelompok kafirin, ada kelompok munafik. Ikhwatal iman, anggaplah saya dan Anda sedang berada di dalam kegelapan. Dalam kegelapan, lampu sedang padam. Kegelapan cukuplah kita ambil kondisi di dalam rumah. Ya, nggak usahlah kita ambil sampel di hutan ya, atau di luar rumah, nggak usah. Di dalam rumah saja. Di dalam rumah tapi lampu padam. Padam lampu. Ya. Kenapa kita ambil sampel di dalam rumah? Sebab di dalam rumah umumnya kita sudah mengetahui lekuk-lekuk dinding rumah. Kita pun sudah menghafal di mana posisi meja, posisi kursi, di mana kulkas, pintu dan seterusnya. Itu sudah terbayang di memori kita. Hari-hari kita melewatinya. Hari-hari kemudian kita tidak lepas dari lekuk-lekuk dinding rumah kita ini. Maka kita ambil sampel seperti itu. Tapi walaupun kita sudah menguasai betul rumah dan isi rumah kita, begitu padam lampu, tetap saja kita kesulitan untuk melangkah dari dapur ke kamar kita. Walaupun untuk sampai ke sana hanya butuh beberapa langkah, kita tetap saja masih kepayahan dan kesulitan. Tetap saja kita masih butuh meraba-raba di dinding-dinding rumah kita untuk bisa sampai ke kamar kita. Saking pentingnya cahaya pada saat itu ikhwatal iman. Ya. Padahal kita sudah hafal nih lekuk-lekuk dinding rumah kita, posisi kursi, tapi tetap saja kita kesulitan menuju ke kamar kita walau beberapa langkah saja. Ya. Bahkan ikhwatal iman kita sedang di dapur mau minum tiba-tiba padam lampu, kita kesulitan walaupun kita sudah tahu posisi gelas itu di mana, tetap saja kita meraba-raba untuk memegang dan memastikan yang kita pegang adalah gelas. Lalu kemudian mengambil cerek berisi air untuk dituangkan ke gelas kita, airnya, itu pun kita juga kesulitan. Butuh perlahan-lahan, baru kemudian berhasil kita lakukan. Saking pentingnya cahaya. Tapi persoalannya ikhwatal iman, ya, ada orang dalam kegelapan, tetapi 3 perlakuan ya, yang berbeda. Kondisi yang pertama adalah kondisi di mana di tangannya ada alat yang bisa menghasilkan cahaya, katakanlah HP, ya. Dalam kondisi kegelapan dia memiliki HP, ya. Dalam kondisi kegelapan dia memiliki HP di mana dia bisa mengonkan cahayanya. Dia bisa mengonkan cahaya dalam kondisi gelap. Dia bisa mengonkan cahayanya. Tetapi ternyata dia dengan susah payah melangkah menuju tempat tujuannya. Akhirnya kemudian dia menabrak benda-benda ya yang tergeletak di lantai dan seterusnya. Atau bahkan mungkin dia terjatuh dan seterusnya. Nanti ketika kemudian sampai di kamar, baru dia onkan cahaya. Apa tadi yang saya tabrak? Ya. Di mana tadi saya jatuh? Oh, ini tadi yang saya tabrak. Nah, ikhwatal iman, ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam menyikapi kegelapan. Dan dalam merespon kegelapan. Orang bodoh. Ya. Ada juga orang yang kedua,
Dalam kondisi gelap, dia on-kan tuh cahaya. Ya, dia on-kan cahaya. Tetapi dia melangkah ke depan, cahayanya diarahkan ke belakang. Ini orang bodoh juga. Ya. Dia mau menuju ke arah depan, tetapi cahayanya diarahkan ke belakang. Ini bodoh. Walaupun dia juga sudah meng-on-kan cahaya. Tetapi dia mengambil pilihan langkah yang berlawanan dengan arah cahaya. Ya, ini juga orang bodoh. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah cahaya di-on-kan, cahaya di depan, dan dia mengikuti cahaya. Dengan cahaya di depan, dia mengetahui di mana benda-benda, di mana posisi kursi, meja untuk supaya dia tidak menabraknya. Dan dengan mudah dia berjalan karena ada cahaya tanpa harus meraba-raba lagi. Dan dengan mudah dia menghindari benda-benda yang tergeletak di lantai untuk tidak ditendangnya. Kenapa? Karena ada cahaya. Dia mengikuti cahaya itu, tertuntunlah dia dengan selamat sampai ke tempat tujuannya karena cahaya. Nah, ikhwatal iman, kondisi yang pertama yaitu mereka yang ketika dalam kegelapan tidak mau mengonkan cahaya, itulah orang kafir. Orang kafir yang tidak mau menerima Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran, yang menolak Al-Quran. Maka mereka hidup dalam kegelapan. Nanti di akhirat baru kemudian melek matanya. Dia menyesali apa kesalahan-kesalahannya. Dia menyesali kenapa dia tidak menerima Al-Quran. Ya, itulah penyesalan orang kafir yang tidak berguna lagi. Kelompok kedua adalah orang munafik. Di mana orang munafik dia dengar Al-Quran, dia ikuti kajian Al-Quran, dia baca Al-Quran, tapi pengamalannya bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran bilang A, dia pilih B. Al-Quran bilang B, dia pilih C, dan seterusnya. Bertentangan dengan Al-Quran. Ya, padahal dia suka baca Quran, dia dengar Al-Quran. Al-Quran mengharamkan zina, dia berpacaran, dia berzina. Al-Quran mengharamkan riba, dia cari alasan untuk bisa bertransaksi riba. Nah, ini orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, perangai orang munafik. Perangai orang munafik. Kita sebagai muslim jangan ikut orang munafik. Jangan ikut orang kafir. Oke. Nah, mukmin menjadikan Al-Quran sebagai imam. Menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Al-Quran di depan, dia ikuti Al-Quran itu. Dia ikuti Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi imam baginya. Maka hafalkanlah doa yang disebutkan oleh Imam Masyuti dalam kitab Ulumul Qurannya. Beliau mengajarkan kita doa, dan doa ini banyak dikutip di lembaran terakhir Mushaf Al-Quran sebagai doa khatam Al-Quran. Ya. Doanya adalah Allahumma rabhamni bil Quran. Waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Imni minhum ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, baca doa ini selalu. Luar biasa doa ini, maknanya dahsyat banget. Ya. Bacalah doa ini selalu supaya benar-benar Al-Quran itu menjadi imam bagi kita. Agar supaya Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Agar supaya Al-Quran menjadi ilmu kita dikala kemudian kita lupa, dikala kita lalai. Agar kemudian Al-Quran itu menjadi rutinitas dan kebiasaan kita untuk selalu terbaca Al-Quran itu tanpa ada kebosanan di dalam hati kita. Pagi, siang hari, malam hari kita selalu baca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka hafalkan doa itu. Baik. Nah, ikhwatal iman, maka dari sinilah kemudian kita dapatkan suatu hak Al-Quran yang ketiga, yaitu adalah kalau kita sudah baca Al-Quran dengan baik dan benar dan rutin setiap hari. Yang kedua, kita pun baca Al-Quran dengan mengetahui terjemahannya, baca artinya, tahu kandungannya. Maka hak Al-Quran yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran, sebab kita baca Al-Quran rutin tiap hari, baca terjemahannya, amalkan kandungannya. Itulah orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Dia mengikuti Al-Quran, dia bermakmum dengan Al-Quran. Ya. Maka ihwatal iman, ya, apabila kemudian kita di dalam bertransaksi ekonomi, lalu kemudian bacaan Al-Quran kita telah sampai di surat An-Nisa ayat 29, dan kita membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Begitu kita ingin bertransaksi ekonomi, kita sebagai seorang pedagang, pebisnis, baca Al-Quran, dan apabila bacaan kita telah sampai dalam surat An-Nisa 29, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah engkau makan harta manusia secara batil. Apa yang dimaksud dengan memakan harta manusia secara batil? Dengan akad-akad yang tidak syar'i. Dengan riba, dengan goror, dengan maisir, dengan tadlis, dengan ihtikar, dengan najasi, ya dengan gis, ya dengan kecurangan, dengan bai'ul mutor, dan berbagai akad-akad batil lainnya. Dengan penipuan, ya dengan pencurian, perampokan, dan seterusnya. Ya. Jangan makan harta manusia. Maka kita ikuti Al-Quran. Al-Quran bilang jangan makan harta manusia secara batil. Kita tinggalkan semua cara-cara mendapatkan harta dengan kebatilan. Kita tinggalkan semua. Illa antarodin minkum. Kecuali dalam bentuk perdagangan yang kita saling meridhoi. Ya. Dalam bentuk perdagangan yang kita saling meridhoi. Illa antakuna tijara antarodin minkum. Kecuali dalam bentuk perdagangan yang kalian saling meridhoi. Nah, kita boleh. Bagi hiwatal iman, mohon maaf nih ya, yang masih merokok gitu, yang masih merokok, ya, ashabul ukhdud, ya, atau ashabun nar gitu ya, yang punya api, yang merokok. Yang merokok hiwatal iman, tetapi kemudian Anda baca Al-Quran dengan artinya, begitu Anda sampai di surat Al-Baqarah 195, coba renungi ayat itu. Tadaburi sedikit ayat itu, Al-Baqarah 195. Ya, di situ Allah mengatakan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahluka. Kalau engkau memiliki harta, maka keluarkanlah hartamu, infakkanlah hartamu, belanjakanlah hartamu pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Pada perkara-perkara yang di dalamnya mendatangkan amaliyah-amaliyah, ya jariyah, atau amaliyah-amaliyah sedekah. Maka keluarkan hartamu, belanjakan hartamu pada sesuatu yang bermanfaat. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Dan jangan kamu binasakan dirimu sendiri. Yaitu jangan keluarkan harta untuk sesuatu yang dapat membunuh diri sendiri. Maka hiwatal iman, rokok menurut para pakar medis, psikolog, rokok itu berbahaya. Rokok itu merusak mental. Dokter mengatakan rokok merusak fisik, psikolog mengatakan rokok itu merusak mental, merusak psikis. Maka jangan sampai kita keluarkan harta kita untuk sesuatu yang dapat membinasakan diri kita sendiri. Maka ikuti ayat, jadikan Al-Quran sebagai imam Anda. Kalau Anda tidak percaya perkataan dokter, perkataan psikolog, nggak apa-apa. Tapi Anda mempercayai dan mengimani Al-Quran, maka ikuti Al-Quran. Al-Quran bilang, jangan kamu keluarkan hartamu untuk dapat membinasakan dirimu. Rokok dapat membinasakan ikhwatal iman. Ya, rokok dapat membinasakan. Dan rokok tidak ada baiknya gitu, nggak ada baiknya. Alhamdulillah saya sudah menjumpai banyak orang yang telah berhenti merokok. Dan ketika saya bertanya kepadanya, Pak, mohon maaf, apakah Bapak menyesal karena berhenti merokok? Nggak ada yang bilang, iya Pak Ustadz, saya menyesal kenapa berhenti merokok. Nggak ada. Semuanya bilang, Alhamdulillah saya bisa berhenti merokok. Nah itu. Berarti sebenarnya secara fitrah rokok itu tidak bagus. Orang bersyukur jika bisa berhenti darinya. Gitu. Nggak ada yang pernah bilang, atau belum saya dapatkan orang mengatakan, saya menyesal. Kenapa berhenti merokok? Menyesal saya. Enggak. Semuanya mengatakan alhamdulillah berhenti merokok. Oke. Ikhwatal iman, bagi ada semangat ibadah. Anda baca Al-Quran sampai di surat Al-Isra ayat yang ke berapa ini ya? Ayat 79 ya. Antum baca Al-Isra sampai pada ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi
nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, maqaman mahmuda. Nah, di sebagian malam lakukanlah ibadah tambahan selain wajib, yaitu ibadah nafilah, yaitu ibadah qiyamul lail, ibadah tahajud. Yang dengan itu Allah akan mengangkat derajat kita dan menempatkan kita pada kedudukan yang tinggi, tempat yang terpuji. Nah, baca Al-Quran. Ya. Terus ikhwatal iman. Jadi Al-Quran itu kita jadikan sebagai imam kita, petunjuk kita di tengah pandemi sekarang ini. Ada begitu banyak berita-berita hoax. Lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah mengatakan iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ikuti Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai imam kita, ya. Maka inilah yang disebut dengan hak Al-Quran yang ketiga, mengamalkan Al-Quran, ya. Mengamalkan Al-Quran dalam hidup, menjadikan Al-Quran sebagai imam. Dan inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, ini surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayati, supaya manusia mentadaburi ayat-ayat Allah, waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran, yaitu mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya. Baik, sekarang ikhwatal iman, hak Al-Quran yang keempat dan yang kelima. Ini kita ambil pada penggalan ayat yang terakhir. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Saya mulai dari hak yang kelima, ya. Bahwa hak Al-Quran yang kelima itu adalah mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar akan memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran dengan jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Dan Allah pemilik langit dan bumi. Ya. Jadi hotel iman, hak Al-Quran yang kelima itu adalah didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Didakwahkan kepada manusia, diajarkan kepada manusia Al-Quran itu. Nah, karena itulah kemudian hak Al-Quran yang keempat adalah menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kata para ulama, faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia akan menyampaikan Al-Quran kepada manusia kalau Al-Quran tidak tumbuh subur di dalam jiwanya? Bagaimana mungkin dia akan mengajarkan Al-Quran sedangkan Al-Quran tidak ada di dalam dirinya? Ya, maka faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya tidak akan bisa memberikan Al-Quran. Tidak akan bisa mengajarkan Al-Quran. Maka hak Al-Quran yang keempat ikhwatal iman adalah menghafal Al-Quran. Maka mulailah menghafal Al-Quran. Andaikan kita memprogramkan satu ayat per hari saja. Satu ayat per hari. Hanya butuh waktu 18 tahun. Ya, 18 tahun sekitar 4-7 bulan. 18 tahun lebih 4-7 bulan. Kita akan khatam Al-Quran. Maka buatlah program. Kalau rata-rata umur kita saat ini adalah 20 tahun, maka berarti usia 38 tahun Anda sudah hafiz Quran. Dengan program satu ayat per hari. Cukup hari ini Alif Lam Mim selesai. Besok lagi baru sambung. Jadi Alif Lam Mim Anda baca pagi, siang, sore, malam. Yang mulai baca. Setelah Al-Fatihah Alif Lam Mim oleh ke ruku. Ya. Supaya Anda hafal betul ayat dalam satu hari itu. Satu hari. Kalau bisa hafalnya satu halaman per hari, nah insya Allah itu bisa 3 tahunan selesai. Ya, 3 tahunan selesai. Nah, ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Intinya mulailah menghafal Al-Quran. Nanti umur kita ditanya oleh Allah. Ditanya tentang masa muda kita. An kuwatihi, an sababihi, fima afnah. Ya, dalam hal apa dia habiskan, dia gunakan masa mudanya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Maka gunakanlah masa muda untuk mendalami Al-Quran. Nah, ikhwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum, kita sudah mendapatkan 5 hak Al-Quran.
5 hak Al-Quran ini juga bisa menjadi metode untuk menjadi manusia terbaik versi Allah, versi Rasul. Ya, pengen menjadi manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya? Gampang. Hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Maksudnya adalah sebaik-baik kalian itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasul menyebutkan tentang awal dan akhir di dalam apa yang kita kaji tadi. Artinya belajar Al-Quran itu maksudnya adalah Anda belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Anda kemudian mengetahui arti dan kandungannya. Anda amalkan, Anda hafalkan, dan Anda ajarkan Al-Quran. Sehingga sebaik-baik kalian adalah yang menjalankan hak-hak Al-Quran. Maka kita bisa membuat manusia-manusia terbaik berdasarkan versi Allah dan Rasulnya. Metodenya sudah ada dengan 5 hak Al-Quran ini. Misalnya nih, kita pengen menjadi mahasiswa kedokteran terbaik versi Allah dan Rasulnya, gampang. Caranya gimana? Kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bertemakan medis, bertemakan kesehatan, bertemakan penyembuhan. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Setelah Anda kumpulkan, Anda baca berulang setiap hari karena Anda adalah calon dokter di masa depan. Anda baca ayat-ayat itu, Anda tahu artinya, Anda buka tafsirnya, kemudian Anda terapkan dalam kehidupan Anda hafalkan ayat-ayat tadi, Anda sampaikan ke teman-teman Anda, ke junior Anda, bahkan ke dosen Anda, dan kalau Anda sudah jadi dokter, Anda sampaikan kepada dokter-dokter yang lain, maka Anda telah menjadi mahasiswa kedokteran yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Pengen menjadi mahasiswa ekonomi terbaik dunia akhirat? Gampang. Caranya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang muamalah, tentang perdagangan, ya, tentang bisnis. Kumpulkan ayat-ayat itu. Lalu kemudian Anda membacanya berulang, tahu artinya, buka terjemahannya, buka tafsirnya, Anda implementasikan dalam hidup Anda hafalkan ayat-ayat yang Anda sudah kumpulkan itu, lalu kemudian Anda ajarkan ke teman-teman Anda, ke junior Anda, ke dosen Anda, maka insya Allah Anda akan menjadi mahasiswa terbaik ya untuk jurusan ekonomi dunia akhirat. Anda sebagai mahasiswa pendidikan, banyak banget ayat-ayat pendidikan dalam Al-Quran. Kumpulkan ayat-ayat yang kandungannya tentang pendidikan. Ya. Hafalkan, baca, tahu artinya, rumuskan kurikulum darinya, hafalkan, dakwakan kepada sesama pengajar, kepada teman-teman, junior, dan seterusnya. Anda akan menjadi mahasiswa pendidikan terbaik dunia akhirat. Nanti kalau Anda sudah alumni, pengen menjadi pengusaha sukses, gampang sekali, sudah ada resepnya. Karena hadis Nabi, khairukum man ta'alamal Qur'ana. Ya. Man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Baik ikhwatal iman, yang terakhir nih ya, yang terakhir. Yang terakhir adalah apa keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ada 4 keutamaan yang mendasar mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, ma ra'aitu syai'an yagzi al-aqla war-ruha wa yahfazu al-jisma wa yadmunu as-sa'adah aksar min idamatin nazar fi kitabillah. Kata beliau, ada 4 keutamaan orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, dengan suka berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi cerdas. Kenapa bisa cerdas? Sebab Al-Quran nutrisi terbaik bagi akal. Ya. Yang kedua, ruhnya akan kuat. Kenapa bisa kuat ruhnya? Karena Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Yang ketiga akan sehat fisiknya. Kenapa bisa sehat fisiknya? Karena Al-Quran dapat meningkatkan hormon endorfinnya. Dapat menghidupkan sel-sel tubuhnya yang mati. Lalu kemudian dengan Al-Quran dapat menenangkan jiwa. Kenapa bisa menenangkan jiwa? Ya karena itu jaminan dari Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Hormon endorfinnya naik, hormon kebahagiaannya naik. Ya, maka itulah orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi sehat.
Makanya para ulama salaf terdahulu sangat simpel sekali jawaban mereka kalau ditanya, kam nakra'u minal Qur'an. Berapa kali sih sebaiknya kita baca Al-Quran dalam sehari? Jawaban mereka sederhana banget. Mereka mengatakan ala qadri ma turidu minas sa'adah. Sebanyak apa kebahagiaan yang kamu inginkan. Itu aja jawaban mereka. Berapa kali sebaiknya kita baca Al-Quran? Jawaban mereka sebanyak kebahagiaan yang kamu inginkan setiap hari ini. Sebab menurut para ulama salaf, semakin banyak baca Al-Quran, semakin banyak kebaikan, kebahagiaan yang akan didapatkan. Sedikit baca Quran, sedikit kebaikan dan sedikit kebahagiaan yang akan didapatkannya. Maka kalau Anda pengen banyak kebahagiaan dan banyak kebaikan dalam hidup Anda, berlimpah berkah dan rahmat, maka banyak-banyaklah baca Al-Quran. Baik ikhwatal iman wal akhwatillah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini tentang hak-hak Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan, mengamalkan hak-hak Al-Quran dalam kehidupan kita sampai datang kematian. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan.